Kamu ngelakuin ritual nggak seberat itu, tapi ada tumbal. Minimal anak kamu buat jadikan tumbal untuk ditukar dengan kekayaan dari makhluk jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosan setiap saya opening video ini pasti mengucapkan salam. Walaupun saya yakin 8 dari 10 penonton channel saya tidak menjawab salam saya. Seperti itu yang lagi tiduran tuh. Bangun dulu ngucapin salam nih. Jawab salam saya. Karena banyak kan orang bikin konten di channel YouTube-nya pasti openingnya dengan ucapan salam. Tapi penontonnya padahal wajib jarang yang menjawab salam. Seperti saya kalau nonton video nih openingnya hostnya assalamualaikum, saya nonton aja nggak jawab salamnya. Aduh, makanya saya baru sadar ini. Jadi besok-besok kalau saya nonton channel orangnya ngomong assalamualaikum, saya jawab walaupun orangnya nggak denger. Minimal saya dapat pahala. Ulangi lagi nih buat teman-teman yang lagi mampir ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa nih, jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mewakili penonton di luar sana menjawab saya. Salam. Nah, tak lupa juga saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang mampir ke channel ini diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Bahagia selalu. Amin. Yang punya masalah cepat diselesaikan masalahnya. Amin. Yang punya hutang piutang segera dilunaskan. Amin. Allahumma bir. Amin. Ini mau cerita horor atau? Aku kirain mau ceramah ya. Iya, kayak mau ceramah. Oke, langsung saja. Seperti biasa di channel ini akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis bersama saya, cerita Mbah Jono. Cerita Mbah Jono. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba menceritakan kisah mistis yang dikirim ke saya, dan saya akan mencoba membawakannya buat teman-teman dengan judul Demi Kekayaan Rela Menjual Sate Burung Gagak di Pasar Setan. Deng deng, deng deng. Nah, langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum saya cerita, untuk nama tempat terpaksa saya samarkan untuk menjaga privasi-privasi orang yang ada di dalam adegan ini. Ini juga dapat pesan dari sang pengirim email kalau namanya ini dia samarkan. Sebut saja kali ini kisah yang akan saya bawakan itu tentang Bapak Sukirno, seorang pedagang somai keliling. Kesehariannya dia berdagang siomay, memakai sepeda butut. Dari kampung ke kampung dia selalu jualan, dan ternyata profesinya pedagang siomay ini belum lama ia lakoni atau dia kerjakan, karena sebelumnya dia sempat kerja di bengkel. Namun bengkelnya bangkrut sehingga dia kena PHK. Akhirnya setelah nganggur beberapa bulan karena dia harus menghidupi keluarganya, ada anaknya, ada istrinya, dia berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki. Terbesitlah dalam pikiran Bapak Sukirno kalau dia mau jualan siomay dengan modal seadanya. Dijuallah TV tabung 14 in merek Philips. Merek Philips ya? Merek Sap apa? Sap ya, Iya, Philips Sap. lampu ya? Philips lampu itu. Oh ya, salah. Berarti salah di merek. Dijuallah TV tabung Bapak Sukirno ini 14 in dengan merek Sharp. Kardusnya sudah nggak ada, barang ori, casan nggak ada, pokoknya ada IMEI-nya. Ini kayak handphone. Kayak HP. Kalau ini itu HP. Ini TV nggak ada. TV berarti. Itu tipe G atau tipe apa gitu. Pokoknya TV tabung 14 in. Iya, pokoknya TV tabung 14 in. Dijuallah seharga 300.000. Bonus antena.
Ditawarkanlah ke tetangga-tetangga dan akhirnya ada yang membeli dengan harga 250.000. Pikir Pak Sukirno, ya udah nggak apa-apa, yang penting TV-nya laku. Lagian Jono sudah nggak ada di TOP, jadi dia percuma nonton TV kalau nggak ada Jononya. Jadi Bapak Sukirno ini ngefans banget sama Jono. Gak lucu ya. Apa? Gak lucu ya. Nggak lucu kalau nggak ada Jononya. Balik ke cerita. Bapak Sukirno berhasil menjual TV tabungnya dengan harga 250.000. Dan dengan duit 250.000 dia jadikan modal untuk perjualan siomay. Jadi 50.000 dia membeli kayu-kayu bekas untuk menjadikan gerobak yang dinaikin ke sepedanya. Kebetulan dia itu ada sepeda butut di dalam rumahnya. Sisanya buat modal seperti beli tepung, beli tahu, dan lain-lain. Pokoknya peralatan yang mumpuni atau yang bisa buat dia jualan siomay. Kelilinglah mulai hari pertama dia berjualan siomay. Bakso, bakso. Kok bakso siomay? Oh ya, kalau orang jualan siomay teriaknya nggak boleh bakso. Enggak boleh. Harus siomay, Harus siomay. siomay. Oh, iya. Dia kelilinglah jualan siomay, siomay. Siomay dari pagi sampai jam 12 siang nggak ada yang beli, padahal udah keliling-keliling siomay. Ternyata dia lupa kelilingnya, gerobaknya nggak dibawa. Waduh, jadi dia keliling doang, siomay jalan kaki. Apa yang mau jual? Apa yang mau dijual Bapak Sukirno? Kamu kan pedagang siomay, harusnya keliling bawa gerobak siomay. Setelah ingat, ini intermezzo lah ya. Akhirnya dia jualan lah keliling, menjajakan dagangannya yaitu siomay. Dari modal jual TV tabungnya. Dari sekolahan ke sekolahan sampai keliling kampung, ternyata sampai sore, sampai gelap dagangannya nggak habis. Pas pulang dia cuma mendapatkan duit sekitar 62.500. Padahal untuk modal di awal dagangnya dia udah habis, kita nggak ngitung gerobaknya ya, modal dagangnya aja, dia udah habis 100-an lebih. Otomatis hari pertama dia rugi. Untungnya, nggak semua bumbu-bumbu atau tepung dan lain-lain nggak hari itu juga dibikin adonan, makanya buat besok dia nggak terlalu belanja banyak. Pikir Bapak Sukir, ya udah nggak apa-apa, hari ini nggak untung. Yang penting aku sudah punya bumbu-bumbu, jadi besok nggak usah belanja bumbu-bumbu lagi. Hari kedua dia jualan, dia mau pakai bumbu-bumbu yang kemarin, jadi mau penghasilan yang hari kemarin itu 62.500 dijadikan beli perlengkapan yang lain, sehingga belum bisa menikmati hasil lah intinya. Jualan lagi lah dia di hari kedua. Seperti biasa dia keliling. Bakso. Bakso lagi. Seperti biasa berarti kan salah dulu ya. Namanya seperti biasa. Siomay, teret. Nah, itu kan dia jualan siomay. Akhirnya hari kedua dia ada peningkatan, dari kemarin dapat cuma 62.000, sekarang dapat 75.000. Minimal dia modalnya untuk hari yang kedua kan cuma 62.000. Rutinitas itu dilakukan Pak Sukirno hingga akhirnya dia menemukan pasarnya sendiri. Seperti pagi-pagi dia mangkal di sekolahan SD, siang baru keliling kampung, dia udah mulai menikmati jualannya. Sudah mengerti tentang market-market yang ia tuju ketika dia berjualan siomay. Nah, namun dari jualan siomay itu dia nggak menutupi untuk kebutuhan hidup keluarganya. Terlebih istrinya itu pernah punya hutang panci ke kredit omprengan. Boleh dong. Istilahnya dia dari penghasilan jualan siomay kurang menutupi untuk kebutuhan keluarganya. Suatu ketika pas dia lagi berdagang keliling kampung, dia bertemu dengan teman waktu SD. Memakai motor NMAX keluaran terbaru, Matic zaman itu. Kurang lebih tahun 2016. NMAX pertama baru keluar. Dia begitu mengagumi sosok temennya ini yang terlihat lebih sukses dari dia di mata Sukirno. Nah, Bapak Sukir itu melihat kesuksesan teman SD-nya ini. Dan teman SD-nya ini juga kebetulan orangnya nggak sombong. Mereka ketemu, Sukir, nah, dagang siomay sekarang. Lah iya ini dagang siomay. Nah kalau dagang siomay es batunya mana?
Somai, nggak ada es batunya. Aduh, ternyata temennya Bapak Sukir itu suka humor. Ternyata humoris juga ya. Humoris, dia masih sempet-sempetnya melawak. Obrol punya obrol, ternyata temennya yang terlihat sukses ini malah bercerita kalau dia sedang jalan-jalan sore enak memakai motor. Dalam artian dia mau bercerita di rumah juga punya mobil milik anaknya yang pakai baterai. Oh, ini mobil beneran. Ya, mobil beneran. Cuman karena sore itu temennya anggap saja namanya Yudi. Jadi Yudi ini cerita kalau dia sedang menikmati angin sore. Angin sore. Ya, dia lagi menikmati santai memakai NMAX. Plat nomornya belum ada, masih ada tulisan tes pakai kardus. Tes tulis spidol. Ya saya orang dulu kan kalau punya motor baru dikasih tulisan. Fresh banget ya. Masih fresh banget motornya. Dia keliling sore menikmati jalanan kampung tersebut memakai motor baru. Ya, bilang aja mau pamer lah ke orang kampung dia punya motor baru. Dari obrolan itu, Pak Sukir ini tertarik dengan apa yang diucapkan temennya itu, yaitu Yudi. Dia pengen belajar sama Yudi bagaimana caranya menjadi sukses. Karena Bapak Sukir ini juga tahu pendidikan Yudi sampai mana. Dia lulus hanya SMP, sedangkan Bapak Sukir sampai SMA. Dia penasaran kerja apa ini Yudi. Sampai dia bisa punya motor, bisa punya mobil. Dari obrolan itu akhirnya Yudi yang memang nggak pelit berbagi tentang pengalamannya menjadi sukses, mempersilahkan Bapak Sukir untuk bermain ke rumahnya. Janjianlah mereka ke rumahnya Yudi. Pada hari itu Bapak Sukir karena sudah ada janji dengan Yudi, dia buru-buru pulang walaupun dagangannya belum habis. Dia buru-buru pulang, saking buru-burunya sepedanya ketinggalan. Yang dia bawa cuman gerobak somenya. Berarti dipanggul gitu. Dipanggul kan berat ya. Intermezzo. Jadi dia buru-burulah pulang, nggak menceritakan dulu kenapa dia buru-buru pulang padahal dagangannya belum habis. Waktu itu dia belum sampai malam banget karena biasanya Pak Sukir ini pulang nyampe rumah itu maghrib. Hari ini dia baru 4:30 aja udah nyampe rumah karena memang ada janji dengan Yudi. Pulang beres-beres, prepare, mandi-mandi dan lain-lain, menujulah dia ke tempat Yudi malam itu. 7:30 malam dia sudah ada di tempatnya Yudi. Disuguhkanlah oleh tuan rumah yaitu Yudi sebuah secangkir teh. Diminum sama Bapak Sukir. Sari wangi, Nikmat sekali. nikmat sekali. Bapak Sukir saking menikmatinya teh hangat itu sampai terbawa iklan. Balik ke cerita. Akhirnya ketika suasana rumah Yudi sepi, mereka pun berbicara dengan intens, dengan rahasia. Dan Bapak Yudi menceritakan triknya bagaimana dia menjadi sukses, tapi minta tolong kalau nanti Sukir mengikuti jejaknya atau enggak, tolong dirahasiakan triknya. Ini diceritakan kepada Sukir karena Yudi merasa kasihan dengan kehidupannya Sukir. Akhirnya sepakat mereka saling janji, yaudah aku ceritakan bagaimana caranya aku menjadi kaya, tapi tolong misal pun kamu nggak bisa ngikutin apa yang aku lakukan, kamu jangan bilang ke siapa-siapa rahasia ini. Pak Sukir pun sepakat. Ya kamu kayak nggak kenal aku aja. Ya kenal lama kamu Sukir kan? Iya betul, berarti kenal kan? Kenal. Ternyata saling kenal. Iya, teman SD. Nah, dari obrolan ini ternyata Yudi akhirnya terbuka bahwa kekayaan yang ia dapat adalah melalui proses spiritual. Dengan melakukan ritual di salah satu tempat dibimbing oleh guru spiritualnya. Dalam artian dia itu mengejar kekayaan dengan cara cepat. Sukir yang sudah terlanjur capek berjualan somai tiap hari nggak laku dan kondisi ekonomi keluarganya makin memburuk, dia pun mau ikutan. Ternyata dia tergoda. Yaudah apa aja yang penting aku hidupnya makmur. Yud, aku capek jadi orang miskin, ucap Sukir kepada Yudi.
Yudi pun akhirnya berusaha menolong Sukir. Udah gini aja, kalau kamu memang yakin, nih kamu aku izinkan pulang dulu, berpikir berapa hari. Setelah kamu di dalam rumah dan beberapa hari itu memikirkan apa yang kamu perbuat ini dan yakin, kamu datang lagi ke sini, saya antarkan kamu ke tempat guru saya. Ucap Yudi. Akhirnya pertemuan itu berakhirlah. Sukir pulang dan dikasih duit sama Yudi sebesar 100.000. Buat ongkos. Buat ongkos. Padahal dia jalan kaki. Berarti buat makan. Obat makan. Alasannya buat ongkos. Makan bakso. Enggak, makan di rumah. Makan di rumah. Nah, buru-buru makan bakso kan. Nah, sepulang dari rumahnya Yudi, tiap hari dia merenung. Antara mau melangkah atau tidak, melangkah atau tidak. Hingga dia akhirnya punya simpulan. Menyimpulkan bahwa aku harus ikuti jejaknya Yudi. Karena di kampung tersebut siapa yang kaya, siapa yang dihormati. Sedangkan yang miskin biasanya yang dihina-hina. Pikirnya Bapak Sukir. Dengan tekad bulat itulah Bapak Sukir kembali lagi ke rumah Yudi seperti yang ia janjikan. Ketemulah antara Sukir dan Yudi dan bersepakat untuk ke tempat guru spiritualnya yang ada di kawasan Cirebon. Tempatnya di mana terpaksa saya nggak bisa sebutkan daerahnya. Itu sih tadi nyebut Cirebon. Cirebon kan luas, ada desa, ada kota mana, pokoknya di daerah Cirebon, Jawa Barat. Diantarkanlah Sukir kepada gurunya Yudi. Dan setelah ketemu gurunya Yudi ini, Sukir disuruh tinggal di situ beberapa hari. Sementara Yudi pulang. Karena memang tekadnya sudah bulat, pokoknya dalam pikiran dia mau kaya, apapun caranya dia mau kaya. Bapak Yudi pulang, Sukir tinggal di situ. Hari pertama di guru spiritual itu dia hanya istilahnya beradaptasi. Dia belum dikasih wejangan apapun dari gurunya Yudi ini. Dia hanya menyaksikan beberapa tamu dari gurunya Yudi ini menerima tamu pengobatan dan lain-lain. Hingga di hari ketiga, Sukir mendapat kesempatan untuk ngobrol berdua dengan gurunya Yudi. Dipanggillah Sukir untuk masuk ke kamar rahasianya. Kir. Nah, masuk kamar, ucuk. Bye-bye. Ternyata Bapak Sukir masih bercanda sama gurunya Yudi. Hello, saya datang. Halo Besti, saya datang. Halo Besti. Nah, dalam obrolan itu antara gurunya Yudi, sebut saja jangan gurunya Yudi susah penyebutannya ya. Iya. Mbah siapa coba? Tomo. Mbah Tomo. Iya. Anggap saja nama gurunya Yudi ini Mbah Tomo. Jadi Mbah Tomo memanggil Sukir untuk masuk kamar rahasianya. Di situ ada interaksi antara Mbah Tomo dan Sukir. Kir, tujuan kamu ke sini aku sudah tahu. Tapi kamu sudah diceritakan oleh Yudi enggak? Kalau kamu ke sini berarti tekadnya sudah bulat. Kalau setengah-setengah mendingan saya kasih ongkos kamu pulang lagi. Sambil mengeluarkan duit 50 ribuan. Duit itu ditaruh tapi langsung dikantongin lagi. Takut diambil Sukir. Jadi gurunya cuma gertak, Mbah Tomo. Nah, Sukir pun menjawab, saya tekadnya sudah bulat, Mbah. Kalau tekad saya masih setengah-setengah, nggak mungkin saya berada di tempat ini, Mbah. Mendengar ketekatan bulat dari saudara Sukir ini, Mbah Tomo pun meyakinkan sekali lagi. Pengennya kamu apa? Kaya cepet kan? Kaya cepet itu banyak beberapa pilihan. Caranya ngerampok, sambil bercanda mungkin Mbah Tomo ya. Iya. Ngerampok, nodong, korupsi. Bapak Sukir bingung. Bukan itu maksudnya, aku nggak ada keberanian buat ngerampok. Korupsi, aku bukan pejabat. Tuh lihat deng. Nah, terus maunya apa? Aku pengen ngikutin jejaknya Mas Yudi, kata Bapak Sukir kepada Mbah Tomo. Nah, gini, Pak Sukir, yang pertama memang tekadnya harus bulat. Yang kedua,
ini ada beberapa ritual. Mau pilih yang mana? Yang pertama, kamu ngelakuin ritual nggak seberat itu, tapi ada tumbal. Minimal anak kamu buat jadikan tumbal untuk ditukar dengan kekayaan dari makhluk jin. Bapak Sukir kaget. Dia kan niatnya mencari duit buat anaknya, buat istrinya, membahagiakan mereka. Tapi kalau dia kaya terus yang menikmati sendiri buat apa? Pikir Bapak Sukir. Terus Bapak Sukir pun protes lagi ke Mbah Tomo. Ada pilihan yang lain nggak Mbah Tomo? Oh, kalau pilihan kedua ada. Yang nggak usah memakai tumbal. Jadi kamu tinggal pilih nanti. Yang seperti saya bilang tadi. Yang nggak terlalu susah ritualnya, tapi harus memakan tumbal. Nah, ada lagi pilihan yang kedua. Bapak Sukir penasaran. Pilihan yang kedua apa, Mbah? Pilihan kedua adalah kamu buka tirai biru, kemudian di situ ada kotak. Deal or no deal? Loh, kayak kuis. Beda ya? Iya, pilihan mistis ini. Pilihan ritual. Bilang ritual. Ya. Kuis. Bukan kuis. Nah, pilihan kedua, kamu jualan sate gagak, ngikutin apa yang saya perintahkan. Hanya itu saja. Nanti ketika kamu jualan sate burung gagak, yang beli itu makhluk halus. Ketika beli, kamu berikanlah sampel duit asli. Minta ke mereka untuk membeli dengan duit seperti itu. Sebesar apapun yang kamu ucapkan untuk harga satemu, mereka akan berikan. Oh, begitu Mbah, segampang itu Mbah. Cuman jual sate, jadi ketika makhluk jin membeli, saya minta harga berapapun mereka akan bayari. Iya, tapi kamu nggak bisa langsung jualan. Kamu harus puasa dulu. Terus aku kasih beberapa istilahnya mantra, amalan, beberapa amalan. Kamu baca setiap hari, satu hari itu 213 kali rapalan itu. Akhirnya menyanggupilah Bapak Sukir ini. Bapak Sukir disuruh puasa selama 6 hari. 3 hari puasa biasa, 3 harinya puasa mutih. Puasa biasa ya yang sahur jam 3 pagi, buka jam 6 sore itu selama 3 hari sambil membacakan amalan-amalannya. Terus 3 hari kemudian dia harus puasa mutih, di mana dia harus sahur dan buka hanya memakai 3 kepel nasi putih, kalau enggak memakai labu putih, kalau enggak singkong. Jangan dikasih garam, itu yang dilakukan. Dan setiap buka puasa itu dia harus membaca amalan. Amalannya cingkal ciri, banci mangkal kejar satpol PP lari. Bukan ya? Bukan. Pokoknya istilahnya dikasih rapalan lah, dikasih amalan. Jadi setiap buka dia harus membaca well keduel oh oh, well keduel oh oh. Bukan ya, pokoknya dikasih amalan yang amalannya saya sendiri pun nggak tahu. Bapak Sukir pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Tomo. Yang penting ritualnya tidak memakan tumbal. Dia hanya suruh berpuasa. Setelah berhasil berpuasa selama 6 hari, di hari ke-7 dimandikanlah Bapak Sukir ini oleh Mbah Tomo pada tengah malam. Dia diajak ke sebuah petilasan, di situ ada sumur tua. Ketika sudah mandi, ternyata Mbah Tomo ini nggak datang sendirian. Dia ada beberapa muridnya, bisa dibilang nggak lebih dari 2 lah. Ada 3, 4 lah, pokoknya lebih dari 2. Nah, murid-muridnya ini sudah menyiapkan peralatan apa yang akan diperlukan oleh Bapak Sukir ini untuk melakukan ritual. Di antaranya ya ada tempat dupa yang terbuat dari tanah liat. Terus dikasih semacam botol zaman dulu, botol antik. Terus ada panggangan seperti layaknya orang mau jualan sate. Ada arengnya juga. Terus ada beberapa tusuk sate. Dan jumlah tusuk sate itu lumayan banyak. Yang kata Bapak Sukir itu adalah sate burung gagak. Dia dikasih tahu sama Mbah Tomo, nanti kamu jualan di sini, di petilasan tersebut setelah dimandikan.
kamu bakar sate-satenya ini sambil kamu membaca amalan ini satu pantangannya. Amalan ini tuh nggak ada yang mengandung unsur Arab, jadi bisa dibilang ini amalan kejawen. Satu pesan saya, nanti ketika ada pembeli dan pembelinya dari makhluk astral atau bangsa jin, kamu jangan takut lari. Karena pikir Bapak Sukir ini sudah bertekad bulat, dia udah terlanjur melakukan puasa dan lain-lain, dia pun berjanji dia nggak akan lari ketika ada yang beli itu. Setelah Bapak Sukir menyetujui apa yang menjadi pantangan pada ritual malam tersebut, akhirnya Mbah Tomo beserta tim yang telah mempersiapkan alat-alatnya, mereka pun pergi. Dia menjaga jarak dari Bapak Sukir ini karena memang Bapak Sukir ini harus murni sendirian di situ. Bapak Sukir ditinggal sendirian hanya memakai celana dalam. Ketika tengok kanan kiri hanya ada petilasan-petilasan tua dan ada sumur tua di situ, dia mulai takut. Ketika pandangan Bapak Sukir ini sudah tidak lagi menjangkau Mbah Tomo beserta timnya. Istilahnya dia udah merasa sendirian, dia mulai takut. Karena tekadnya yang pengen menjadi kaya itulah, takut itu ditepis oleh dia. Dia lebih mementingkan pengen kaya daripada rasa takutnya. Mulailah melakukan ritual itu. Dalam pikirannya yang penting jangan menyebut kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Dia terus membacakan amalan-amalan kejawennya sambil membakar sate burung gagak tersebut, dan dia membakar dupanya. Ketika dupa dibakar, asap itu keluar begitu wanginya. Dia mulai teriaklah menjajakan dagangannya. Seperti orang gila dagang di petilasan sendirian layaknya pada masyarakat umum. Sate! Sate! Macam-macam lah teriakan orang sate. Pokoknya dia teriak sate, 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 sate. Nah, dengan spontan kondisi itu berubah menjadi dimensi lain. Bapak Sukir yang awalnya di petilasan tiba-tiba kayak berada di sebuah pasar, yaitu pasar jin. Pandangan Bapak Sukir begitu rame, kanan kiri, ya seperti layaknya orang jualan, dan dia sudah ada di pangkalan. Benar saja, dagangan Bapak Sukir itu didatengin oleh makhluk-makhluk halus. Bukan makhluk haus, makhluk halus. Ada pocong. Ini pertama kali datang pocong. Dia loncat-loncat menghampiri Bapak Sukir. Dia perhatikan pocongnya, kenapa dia loncat-loncat. Ternyata dia bermain tali. Ya. Pocong loncat-loncat bermain tali karet. Ya. Intermezzo. Nah, pas pocong beli, dia itu, ini yang lupa saya ceritakan. Dalam ritualnya itu, dia menyelipkan duit asli itu, diumpetin di mana lah. Dia jepitkan di antara jempol kakinya, duit asli. Jadi ketika jin itu membeli, dia menunjukkan harus membayar dengan contoh seperti ini. Intinya bayarannya pakai duit asli lah. Nah, pas pocong beli, beli berapa tusuk, ada interaksi. 15 tusuk, harganya berapa? Asal nyebut dikasih 20 juta. Dikasihlah sama pocong 20 juta. Dibakarkan 15 tusuk sate burung gagak. Udah. Nah, pembeli kedua, ini sosok genderuwo yang tinggi besar, bulunya kemana-mana. Mungkin itu genderuwo belum mengenal yang namanya silet. Makanya bulunya kemana-mana. Belum dicukur. Atau di sana itu belum ada barbershop. Nah, ketika genderuwo ini membeli, ketakutan pada Bapak Sukir itu datang. Dia lupa menyebutkan kalimat Allahu Akbar. Dengan spontan itu, dimensi yang ada di pasar goib tersebut langsung berubah ke petilasan tersebut tadi. Di malam pertama ritual dia telah gagal. Akhirnya
Dia mencoba lagi, tidak berhasil. Dia ketakutan, larilah dari petilasan tersebut menuju rumah Mbah Tomo. Mbah Tomo beserta tim yang sudah menunggu di rumah tersebut kaget kenapa Bapak Sukir ini pulang dengan begitu cepat. Diceritakanlah kejadiannya oleh Bapak Sukir bahwa dia salah menyebut dengan kalimat Allahu Akbar ketika melihat genderuwo. Wow, 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 genderuwo. Wow, 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 genderuwo. Ada lagunya genderuwo. Nah, melihat kondisi Sukir yang telah gagal, tim dari Mbah Tomo juga sedikit kecewa karena mereka juga pamrih lah. Mungkin ketika Bapak Sukir berhasil, mereka juga ada bagiannya. Dia ceritakan kalau dia sudah mendapatkan duit 20 juta dari Mbah Cong alias Mbah Pocong. Tapi karena ditinggalkan dia lari, udah ambiar semua. Ditanya lagi lah sama Mbah Tomo. Jadi sekarang gimana? Ritualmu telah gagal. Kalau menunggu lagi ya malam Jumat Kliwon, yang artinya harus sebulan lagi kamu menunggu. Tapi kali ini aku nggak mau sia-sia. Aku udah mengorbankan, aku udah menyiapkan sate burung gagaknya dan lain-lain, tapi kamu kecewakan, kata Mbah Tomo. Kamu mendingan pulang besok pagi ke rumahmu. Tak kasih ongkos, kata Mbah Tomo. Bapak Sukir yang merasa malu dengan keadaan itu, dia malu, nggak enak hati sama Mbah Tomo, sudah menampung dia berhari-hari, dikasih makan, dikasih amalan, diajarin ABC itu. Akhirnya dia mau mencoba sekali lagi dan pengen bersungguh-sungguh. Tekad dia dalam pikirannya mau kaya, pulang dagang some nggak laku. Mendingan aku di sini pulang kaya, di sini pulang kaya, di sini pulang kaya. Nah, pikiran Bapak Sukir seperti itu. Nah, akhirnya karena mendengar Bapak Sukir bersikukuh, Mbah Tomo pun menyetujui permintaan dari Bapak Sukir. Berhari-hari Bapak Sukir di situ membantu, istilahnya kayak pengobatannya Mbah Tomo inilah, membantu pasien yang datang dan lain-lain lah, orang yang konsultasi ke situ, istilahnya akhirnya jadi karyawan lah di situ sampai menunggu malam Jumat Kliwon. Seminggu sebelum Jumat Kliwon, seperti biasa lagi, Bapak Sukir melakukan ritual dengan berpuasa 3 hari biasa, 3 hari mutih. Dan hari ke-7, seperti cerita yang pertama tadi, dia dimandikan lagi, dibawalah dia. Dari rumah Mbah Tomo itu menuju petilasan itu kurang lebih sekitar 4 km. Dia harus menaiki bukit sampai ketemulah ada sumur tua, dan dari sumur tua itu nggak jauh ada petilasan, beberapa petilasan. Dimandikanlah lagi Bapak Sukir, memakai sabun kip, sampo anak nakal, ayo mandi ayo. Ya, sampo leboy. Dimandikanlah Bapak Sukir ini. Setelah mandi, karena malam itu malam ritual, seperti biasa timnya sudah menyediakan alat-alatnya seperti pembakaran sate. Kali ini dia tidak menjual sate burung gagak, tapi sate bulus atau sate kura-kura yang diambilin daging-dagingnya. Ya ada sate kulitnya, ada sate jeroannya, ada sate kepala. Intinya pada ritual hari ini dia menjual sate bulus. Emang bisa bulus di sate? Ya mungkin ya, ini ritualnya seperti itu sih ya. Nah, setelah semuanya siap, sama kayak kejadian waktu sebulan yang lalu, semua tim pun akhirnya pergi. Bapak Sukir mulai melakukan upacara bendera. Ritual, bukan Agustusan ya. Iya, Agustusan nanti. Bapak Sukir mulai melakukan ritualnya. Dia hanya memakai celana dalam. Kali ini berbeda. Ketika timnya sudah pada pergi, semua kondisi pada saat itu menjadi dingin sedingin es. Boba. Enak. Udara mungkin. Udara, bukan es boba. Bukan es boba. Bukan. Udara dingin, angin. Intinya semua yang ada di petilasan itu, sumur tua itu menjadi dingin. Tanah yang ia injak itu sedingin es. Dia hampir lari juga seperti itu. Tapi karena dia sudah bertekad bulat dan tidak ingin memalukan Mbah Tomo lagi, akhirnya dia bertekad, udah aku mau lakuin. Yang penting malam ini harus berhasil.
Malam ini harus berhasil, malam ini harus berhasil. Dengan tekad itu mendadak suasananya menjadi anget lagi. Petilasan menjadi anget. Berarti itu udah dites season pertama mungkin, dibikin kedinginan. Akhirnya suasana sudah menjadi anget lagi. Bapak Sukir melakukan ritualnya, dia mulai membakar sate bulusnya itu, kembali membakar menyan dengan membaca mantra-mantra. Cirko bangko cir, cirko bangko cir, mantranya Doyok dan Kadir. Cirko bangko cir. Bakar menyan, asapnya keluar, suasana langsung berubah ke dimensi lain lagi. Dia tiba-tiba sudah ada di sebuah pasar horor, pasar goib, di mana terjadi ya transaksi seperti pasar-pasar pada umumnya, ada penjual, ada pembeli, ada. Dia mulai membakar-bakar sate bulusnya itu hingga menyetok beberapa yang matang. Datanglah macam-macam makhluk yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata saking seremnya. Ini Bapak Sukir ini bercerita kalau ada kepalanya anjing, badannya manusia bertaring, terus liurnya kemana-mana membeli. Beli berapa? 20 tusuk berapa? 20 juta. Dikasihlah 20 juta. Dia membawa sebuah karung goni. Semua duit dimasukkan ke karung goni. Terus ternyata yang dia takuti genderwo. Dia begitu genderwo datang, yang pertama kan gagal gara-gara genderwo. Kali ini dia mencoba memberanikan diri. Genderwo membeli sate tersebut. Beli berapa? 40 tusuk. Belinya paling banyak 40 tusuk. Berapa? 200 juta. Dikasih 300 juta sama genderwonya. Langsung dimasukkan ke karung lagi. Pokoknya bentuknya macam-macam kata Bapak Sukir ini. Ada yang ngesot seperti susar ngesot, ada yang mukanya separuh rusak, ada yang tangannya cuma sebelah, ada manusia tapi kepalanya kuda. Pokoknya macam-macam seperti gambaran yang ada di TV-TV itu benar. Nah, dagangan mulai habis lah. Jadi dari pembeli-pembeli itu justru Bapak Sukir itu merasa senang dengan sosok pembeli seperti genderwo karena dia membayar lebih. Dia lebih, istilahnya kalau dalam duniawinya bukan makhluk, bukan dunia gaib itu dia royal. Genderwo itu paling royal. Jadi ada beberapa genderwo memang semuanya itu hampir royal sampai dagangannya habis. Karung yang ia bawa, karung goni itu semuanya isi duit. Dan ketika dilihat, memang duit asli satu karung itu. Bapak Sukir girang bukan main. Saking senangnya dia berucap, Alhamdulillah ya Allah berhasil. Dari kalimat ini, Alhamdulillah, yang ternyata menjadi pandangannya, nggak boleh mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran atau kalimat-kalimat Arab lah. Itu menggagalkan ritualnya gara-gara berucap Alhamdulillah. Mungkin Pak Sukirno lupa mungkin. Lupa saking senengnya ketika dia dari tukang somai mendadak punya duit satu karung. Dia saking senengnya sampai lupa Alhamdulillah, goblok. Karungnya langsung ngempes, gak ada apa-apanya. Situasi pasar berubah lagi menjadi petilasan atau candi yang berada di sumur tua. Lagi-lagi Bapak Sukir gagal. Karena gagal yang kedua inilah akhirnya Bapak Sukir menyerah. Mungkin rezeki dia bukan berada di situ. Sebelum dia pulang ke tempat Mbah Tomo, dia merenung. Dia beristighfar, astagfirullahaladzim, apa yang telah aku perbuat. Ternyata di situ dia malah sadar. Harusnya aku bisa bersyukur, masih banyak orang kok yang mencari makannya susah. Aku dengan jualan siomay aja keluargaku bisa makan. Ternyata lebih berkah ketika sedikit tapi halal. Dalam hati Bapak Sukir seperti itu. Dalam perjalanan dari petilasan menuju Mbah Tarmo, di pikiran dia bukan menyesali kegagalannya, tapi dia bersyukur telah gagal. Karena kalau dia berhasil berarti dia akan menjadi budaknya setan. Itu sudah masuk ke syirik dan menyekutukan Allah.
Dia pulang dengan berani menuju ke rumahnya Mbah Tomo dan bertanggung jawab tentang kegagalannya. Dan berjanji kepada Mbah Tomo berapapun biaya ritualnya itu, suatu saat ketika dia punya rezeki, dia akan ke situ untuk mengembalikan uang ritualnya itu. Tapi Mbah Tomo pun melihat kondisi Bapak Sukir yang sudah seperti itu, akhirnya mengikhlaskan, ya udah nggak apa-apa. Sudah dari pertama saya bilang, yang melakukan ritual ini udah harus benar-benar nekat. Kamu bilang nekat sampai 3 hari baru aku tanyain lagi ketika di rumah saya. Mereka pun akhirnya berpisah. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Ketika mereka berpisah romantis. Bapak Sukir berpamitan kepada Mbah Tomo. Yang merasa kecewa dari kegagalan ritual itu justru bukan dari Mbah Tomonya, tapi dari tim-timnya ini yang selalu menyiapkan alat-alat ritual itu. Karena mereka juga berharap mendapatkan persenan dari apa yang dilakukan Bapak Sukir. Dan ternyata menurut cerita dari timnya ini, nggak sembarang orang yang bisa melakukan ritual ini. Hanya orang-orang pilihan. Banyak orang-orang yang datang ke Mbah Tomo. Tapi ketika Mbah Tomo melihat sosok itu, walaupun tekadnya sudah sebulat bola salju, bola pingpong, tapi ketika ini nggak cocok, wetonnya dan lain-lain mungkin nggak cocok, nggak dikasih ritual tersebut, nggak sembarangan orang ternyata. Dan menurut timnya dari Mbah Tomo ini, Bapak Sukir adalah pilihan yang tepat. Hanya saja dia kurang bertekad. Kalau secara sengsara udah sengsara, tepat. Tipis iman tepat, weton dan lain-lain itu tepat sebenarnya. Tapi karena tekadnya dan rasa takutnya itu masih ada, akhirnya gagal. Pulanglah Bapak Sukir menuju kampungnya. Dia nggak menemuin judi, dia nggak bercerita apa-apa yang telah ia lakukan kegagalan kemarin. Dia kembali lagi berjualan somai, dia cerita sama keluarganya hal tersebut, istrinya langsung menangis. Bapak ke, itu sebelah beli baju baru aku beli yo. Ternyata minta beli baju baru. Manisnya gara-gara pengen beli baju baru. Bukan. Jadi ketika bercerita ke istrinya justru menyesal kenapa nggak rembukan dulu ke istri. Kita ikhlas kok Pak. Ibu ikhlas, anak-anak ikhlas, kita dikasih makan garam pun ikhlas. Kita mendingan seperti itu, tapi halal loh Pak. Bapak kok punya pikiran senekat itu Pak. Untung aja gagal Pak. Jelas istrinya, karena melihat istrinya menangis, Bapak Sukir pun ikut menangis. Dia menyesali apa yang telah ia perbuat. Maafin aku Bu, maafin. Tapi ngomong-ngomong Bu, masih punya duit nggak Bu? Pasang nomor enak kali Bu. Waduh, malah pasang nomor. Nah, akhirnya Bapak Sukir pun memutuskan kembali berjualan somai lagi. Dan sampai sekarang kabarnya beliau juga tetap masih berjualan somai, cuman keadaannya lebih bahagia. Dia lebih bersyukur. Dia bisa beribadah bersama keluarganya, dia bercampur ke masyarakat, dia lebih jadi manusia yang apa adanya lah. Dan hikmah dari cerita ini adalah teman-teman, Bapak Sukir bisa menjadi contoh bahwa ya hidup nggak lama, jadi nggak semuanya tentang harta. Biar sedikit asalkan halal itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk menjadi bahagia. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih dari saya, cerita Mbah Jono. Pokoknya ada hikmah maupun gak ada hikmah, yang penting nonton channel ini. Karena dengan Anda menonton channel ini, Anda sudah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu sapunya mau dipakai emakku. Oh, sapunya mau dipakai? Iya, iya, minjem bentar ini. Ini ada cerita lagi loh. Ada cerita. Ya mau diambil ya? Iya, mau diambil. Ya udah, buat nyapu aja dulu. Oh, iya. Ayo.